Lampung yang saya hormati. Siang ini kita akan melanjutkan acara pengenalan sistem akademik untuk mahasiswa pasca sarjana strata 2 dan strata 3 di lingkungan FISIP Universitas Lampung yang sudah dilakukan sejak pagi hari tadi. Bapak Ibu pagi hari tadi mengikuti Zoom di tingkat pasca sarjana Universitas Lampung. Siang ini akan mengikuti agenda pengenalan sistem akademik pasca sarjana di FISIP Universitas Lampung. Nanti Bapak Ibu jam 14.00 atau kurang lebih jam 2 siang akan bergabung dengan prodi masing-masing. Linknya sudah dikirim untuk mengenalkan prodi masing-masing dan juga apa saja yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu dalam melanjutkan kuliah di FISIP pasca sarjana Universitas Lampung. Baik, sebelum saya mulai, saya akan membacakan susunan kegiatan kita pada siang hari ini. Pertama adalah pengenalan pimpinan, mengenalkan pimpinan FISIP, dan juga nanti dibuka oleh Ibu Dekan FISIP Universitas Lampung, Ibu Dr. Anda Ida Nurhaida MSI. Lalu juga nanti juga akan ada gambaran umum fakultas, di mana Bapak Ibu akan menimba ilmu kurang lebih beberapa tahun ke depan. Lalu juga nanti akan ada pemaparan tentang kebijakan pengembangan fakultas, baik itu di layanan akademik, dan juga di layanan administrasi dan juga kemahasiswaan. Baik, kita buka bersama acara pada siang hari ini, Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pengenalan pimpinan, dan sebelum kita mengenalkan diri kepada Bapak Ibu, dipersilakan dengan hormat kepada Ibu Dekan FISIP Universitas Lampung, Ibu Dr. Anda Ida Nurhaida, untuk memberikan kata sambutan. Dipersilakan Bu Ida. Terima kasih Pak Robi, Wadek 3 kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Dr. Dedi Hermawan MSI. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Dr. Arif Sugiono. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Pak Dr. Robi Cahyadi yang menjadi moderator kita hari ini. Para kajur di lingkungan FISIP, jurusan Sosiologi, jurusan Pemerintahan, jurusan Komunikasi, jurusan Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Negara, dan jurusan Hubungan Internasional. Bapak Ibu Kaprodi, Magister Ilmu Pemerintahan, Dr. Hertanto MSI, Magister Ilmu Komunikasi, Pak Dr. Andi Koriwardani, dan Magister Ilmu Administrasi yang sekarang PLT-nya dijabat oleh Wadek 1, jadi Kaprodinya belum ada, ini sedang kita usulkan. Bapak Ibu pengajar pasca sarjana FISIP Unila, Bapak dan wabil khusus para mahasiswa baru pasca sarjana FISIP yang saya banggakan. Tabik pun. Ya pun. Ya pun. Ya pun. Pertama-tama tentu rasa syukur yang sebesar-besarnya dan tiada henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini, jam ini, detik ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir dan bersua dalam acara rutin yang diadakan setiap awal tahun akademik, dan dalam 2 tahun terakhir ini kita selenggarakan dalam bentuk daring. Selanjutnya, kami segenap pimpinan FISIP Unila menyampaikan selamat kepada para mahasiswa baru pasca FISIP Unila tahun akademik 2021-2022 atas keberhasilannya masuk di program pasca sarjana FISIP Unila, baik S2 maupun S3. Yang tadi pagi baru diresmikan oleh Rektor Unila untuk menjadi mahasiswa Unila. Karena itu Bapak dan Ibu, saya sebut Bapak dan Ibu ya untuk mahasiswa pasca ini,
Karena ya mahasiswa pasca ini ada yang teman sejawat, ada yang pimpinan institusi, ada relasi di institusi lain. Mungkin untuk mahasiswa yang fresh graduate ya, yang baru selesai S1, ketuaan nih disebut Bapak dan Ibu, tapi tidak apa-apa ya, karena sebutan ini adalah sebutan penghargaan. Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi pagi Bapak dan Ibu diresmikan sebagai mahasiswa pasca Unila. Dan khususnya sekarang mahasiswa pasca FISIP. Karena sejak saat ini ada tambahan identitas bagi Bapak dan Ibu, yaitu mahasiswa pasca Unila. Khususnya mahasiswa pasca FISIP ya. Yang baik-baik dari Bapak dan Ibu akan meningkatkan nama baik FISIP. Dan sebaliknya. Dan insya Allah itu tidak akan ada yang sebaliknya itu. Mudah-mudahan, amin. Yang kedua, yang berikutnya, tentu saya mengucapkan selamat datang di, saya menyebutnya Kampus Orange FISIP Unila. Kendati bagi sebagian mahasiswa kedatangannya baru sekarang ini, melalui virtual Zoom meeting ini. Untuk mengetahui lebih detail, selain nanti dijelaskan oleh para wadek dan kaprodi di acara ini, Bapak dan Ibu dapat mengunjungi website kami dengan alamatnya FISIP Unila ACID. Nah, setiap informasi akan kami infokan melalui website itu. Nah, silahkan berkunjung. Channel YouTube-nya, Instagram-nya, atau media sosial lainnya, silahkan di-follow, silahkan di-subscribe, kalau istilah anak milenial sekarang itu di-subscribe, di-like, dan di-share. Mudah-mudahan aktivitas Bapak dan Ibu di media sosial kami, di website kami, akan meningkatkan eksistensi FISIP Unila. Selebihnya tentu saja hari ini saya bisa dapat memastikan nih, kita pantau sampai malam, bahwa kunjungan website FISIP Unila akan bertambah sejumlah 66 pengunjung. Insya Allah ya Pak Robi. Insya Allah nih mahasiswa-mahasiswanya sudah nanti langsung nih masuk ke website, sehingga kita hari ini mendapatkan tambahan pengunjung 66, ditambah ada tambahan like, subscribe di media sosial kita. Perlu Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana, seluruh program studi S2 telah terakreditasi. Seperti tadi disampaikan di media sosial atau di profil kita ya, dengan nilai B. Namun untuk S3-nya ini tengah kita persiapkan. Ini sudah masuk pada angkatan yang kedua. Sehingga harus kami pastikan sebelum angkatan yang pertama ini lulus, kita sudah mendapatkan akreditasi. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, akreditasi itu tidak semata-mata manajemen kurikulum, tetapi juga ada aktivitas mahasiswa yang akan mendukung akreditasi ini. Terutama untuk pasca, aktiflah di forum-forum ilmiah, karena itu akan mendapatkan poin untuk akreditasi kita. Jadi karena ini sudah pasca, kalau pasca itu nilai akademiknya jauh lebih tinggi, aktif di publikasi hasil penelitian, dan tentu saja yang akan menaikkan, yang akan menghasilkan akreditasi buat kita adalah studi selesai tepat waktu. Jadi ini pesannya, gitu ya. Yang berikutnya adalah sistem akademik untuk PBM pasca sarjana tadi sudah disampaikan di acara pagi. Untuk S2 dan S3 telah diatur sepenuhnya dalam Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik. Nah, namun Bapak dan Ibu dengan menyikapi perkembangan terakhir, maka di dalam peraturan akademik juga termasuk di dalam metode pembelajaran. Di FISIP tetap akan dikembangkan metode atau pelaksanaan pembelajaran berbasis blended learning, ya. Jadi campuran antara daring dan online. Tapi
khusus untuk mahasiswa pasca, kami lebih akan banyakkan kepada sistem daring. Karena itu, seperti disampaikan tadi dalam profil, kami sudah menyiapkan sejumlah ruang yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Tahun ini, setiap jurusan sudah disediakan smart class, di mana akan menunjang pembelajaran daring. Menurut saya, untuk pasca ini memang pembelajaran daring lebih menjadi unggulan, karena banyak sekali mahasiswanya yang memang sambil bekerja dan seterusnya. Untuk tahun depan, insya Allah nanti Wadek 2 akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu, juga akan disiapkan tiap prodi, termasuk di dalamnya adalah prodi S2 dan S3 itu mempunyai smart class sendiri. Sehingga kita mempunyai metode pembelajaran daring yang lebih efektif. Berikutnya, tadi mungkin ada pertanyaan ya, kok ada pasca, kemudian ada pasca FISIP begitu. Kita ada dua, pasca sarjana sistem monitoring dan evaluasinya itu dilakukan oleh pasca sarjana yang tadi pagi Bapak dan Ibu ikutin. Sedangkan untuk S3 monodisiplin pembelajarannya ada di tiap-tiap fakultas. Sehingga aktivitas Bapak dan Ibu banyak di fakultas. Tetapi ketika Bapak dan Ibu akan keluar dari, artinya lulus dari FISIP, maka kelulusannya akan dipantau oleh pasca sarjana. Karena itu Bapak dan Ibu, pimpinan FISIP Unila berkomitmen dan terus meningkatkan kinerja layanan akademik untuk pelajaran PBM di semua program studi. Ya. Yang tadi saya sampaikan, kita akan banyak mengembangkan sistem berbasis IT. Terakhir, kami sampaikan selamat bergabung dan belajar kepada mahasiswa baru program Pasca Sarjana FISIP Unila tahun akademik 2021-2022. Semoga dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, ini penting sekali Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu kebanyakannya memang sangat-sangat sibuk ini. Bukan tidak mampu, tetapi kesibukan yang sering ketemu harus prioritas. Harus hari ini, harus selesai sekarang ini. Karena itu Bapak dan Ibu yang memang padat sekali kegiatannya, Bapak dan Ibu harus punya tim sukses yang dapat mendukung Bapak dan Ibu. Kalau tidak akan keteteran. Begitu bukan Pak Fahrizal ya? Pak Fahrizal Darminto, terima kasih ini sudah bergabung di FISIP. Tentu, terima kasih Bu. Ya, tentu kepadatan sajalah yang menyebabkan kadang-kadang lebih banyak tertundanya ini mahasiswa pasca. Kami paham betul. Tapi mungkin salah satu strateginya Bapak dan Ibu harus punya tim sukses untuk mendukung Bapak dan Ibu. Kecuali mahasiswa-mahasiswa fresh graduate nih, yang baru selesai S2 langsung S3. Oh, semangatnya itu pasti lebih daripada semangat 45. Semoga dapat menyelesaikan tepat waktu. Bersama-sama mari kita memajukan pendidikan di Provinsi Lampung dan Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, acara kita hari ini saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi diijabah sama Allah Subhanahu wa taala ya. Itu doa yang baik. Amin. Amin. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu tadi Bapak Ibu sudah berkenalan secara langsung dengan Ibu Dekan kita, dan pimpinan yang lain juga sudah hadir di sini. Saya sapa Pak Dedi Hermawan, Pak Arief Sugiono, ada Pak Andi Kori, juga ada Pak Hertanto, Pak Bambang Utoyo. Selamat siang, Pak. Baik, setelah tadi Bu Dekan memaparkan sedikit banyak secara global tentang gambaran umum FISIP, ya, kita akan
masuk kepada agenda perkenalan, sekaligus juga nanti akan memaparkan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh FISIP sampai dengan detik ini. Banyak sekali ya kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Maka untuk kesempatan yang pertama saya persilakan kepada Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Dedi Hermawan, untuk mengenalkan diri dan juga memberikan gambaran umum tentang kebijakan di bidang Pak Dedi. Silakan Pak Dedi, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Robi Cahyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Iya pun. Bapak Ibu sekalian, Bu Dekan yang saya hormati, para wadek di lingkungan pimpinan FISIP Unila. Pertama saya izin memperkenalkan diri. Saya Dedi Hermawan. Saya keberadaannya di staf pengajar jurusan Administrasi Negara FISIP Unila. Pada saat ini saya bersama Pak Arif Sugiono, Pak Robi Cahyadi diberikan amanah kepercayaan dari Bu Dekan FISIP Unila dan juga Pak Rektor. Saya diberikan mandat amanah sebagai Wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu sekalian telah diterima sebagai mahasiswa S2 dan S3 di lingkungan FISIP Unila, baik di program studi Magister Ilmu Pemerintahan yang paling awal, kemudian Magister Ilmu Administrasi, dan juga Magister Ilmu Komunikasi. Dan yang terakhir, kita juga mengucapkan selamat bergabung pada para mahasiswa program doktor studi pembangunan di FISIP Unila. Selamat datang, selamat bergabung. Seperti pesan dari Bu Dekan tadi, mudah-mudahan kita bisa berproses secara maksimal di dalam studi di pasca sarjana. Kita bisa melahirkan banyak publikasi, join riset bersama para dosen, yang nantinya juga akan berkontribusi terhadap institusi Unila maupun FISIP Unila, terutama dalam hal akreditasi. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung, dan oleh karena itu seperti yang disampaikan Bu Dekan, kita sekarang bergabung dalam satu rumah yang namanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan oleh karena itu tidak salah kalau kita mencoba untuk mengenali rumah kita ini, FISIP Unila, di mana program S2 dan S3 ada di dalamnya. Walaupun secara manajemen juga program studi S2 ada di dalam program pasca sarjana Unila. Ada beberapa hal yang coba kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran. Tentu ini sangat terbatas. Nanti pengenalan lebih lanjut bisa sambil kita berproses untuk mengetahui lebih detail seluk-beluk dinamika yang ada di FISIP Unila ini. Saya akan memberikan gambaran khususnya di bidang layanan akademik dan kerjasama Bapak sekalian. Jadi di bidang Wadek 1 ini, Bapak sekalian ada dua fokus, di bidang akademik dan juga kerjasama. Nanti di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan ada di Wadek 2, dan mahasiswa dan alumni ada di Wadek 3. Sebagai informasi Bapak sekalian, FISIP ini berdiri pada tahun 1995, 15 November 1995. Ini saya masih ingat karena pada saat itu saya baru diterima di FISIP Unila tahun 94. Jadi mahasiswa pada saat itu ada momen bersejarah ya, mendemo Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu yang sedang berkunjung ke STM yang ada di samping FISIP. Nah, setelah tidak lama dari itu kemudian melalui serangkaian syarat forum ilmiah sampai digelar seminar internasional, seminar nasional pada saat itu, tuntutan dari Menteri adanya coba buktikan bahwa ilmu-ilmu sosial itu punya relevansi dengan
dunia kerja. Maka setelah seminar itu, tahun 95 kita mendapatkan peresmian, mendapatkan legalitas untuk berdiri sebagai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Seperti yang telah disampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, FISIP Unila memiliki program studi diploma, ada humas, ada perpustakaan, dan ada administrasi perkantoran. Dari prodi D3 ini, perpustakaan sudah akreditasinya A, dan yang D3, humas dan administrasi perkantoran terakreditasi dengan nilai B. Jurusan, seperti yang disampaikan, tadi ada sosiologi, ada pemerintahan, komunikasi, administrasi negara, administrasi bisnis, dan yang paling mudah adalah jurusan hubungan internasional. Dan untuk pasca, tadi sudah disampaikan, ada S2 MIP, MIA, MIKOM, dan studi program doktor studi pembangunan. Nah, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa pasca sarjana FISIP, ini secara umum kami gambarkan supaya kita juga bisa ikut di dalam bersama-sama dalam dinamika kinerja ilmiah yang ada di FISIP. Secara umum, sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, untuk jumlah mahasiswa di FISIP Unila itu S1 keseluruhan dari waktu ke waktu ya, diploma S1, S2, S3 dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sekarang kita posisinya ada tahun 2020 itu ada 3.589 mahasiswa. Dan rasio ideal memang kita sesuai standar dari Badan Akreditasi Kementerian itu 1:30. Kita sekarang baru 1:26. Tetapi ini juga ada diwacanakan untuk ditinjau kembali karena dengan kuliah secara online kemungkinan rasio ini bisa lebih besar dibanding standar karena ini rasio disusun dalam situasi yang normal, Bapak Ibu sekalian. Ini profil input mahasiswa FISIP Unila. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, sekarang kita akan ke depan mungkin kita akan menerapkan pembelajaran hibrid, ada yang berbasis online, ada juga yang offline. Dan kita mempersiapkan infrastrukturnya, sarana prasarananya untuk menunjang pembelajaran online dan offline, di mana dari waktu ke waktu kita terus meningkatkan pembelajaran menggunakan sistem online, dan juga sudah disiapkan oleh Wadik 2 sesuai dengan kebijakan dari Bu Dekan untuk menyiapkan kapasitas Zoom meeting. Walaupun kita juga ada virtual class, mungkin juga ada Google Meet. Jadi berbagai metode bisa digunakan Bapak sekalian untuk pembelajaran online ini. Dan akreditasi kita terus mempertahankan akreditasi ini agar bisa semaksimal mungkin. Dan kita sedang mempersiapkan juga untuk menuju akreditasi internasional, di mana yang kita dorong ini ada jurusan administrasi, ada jurusan komunikasi dan juga administrasi bisnis yang kita akan dorong untuk program studi terakreditasi secara internasional. Nah, untuk pasca kita sekarang semua S2 itu B dan S3 kita targetkan juga ya minimal juga nilainya B nanti ya sebelum lulusan pertama kita sudah upayakan untuk bisa terakreditasi B. Ini komitmen kami supaya Bapak Ibu nanti ketika lulus sudah terakreditasi program studinya. Dan untuk itu tim sudah kita buat, anggaran juga kita sudah siapkan, jadwal untuk penyusunan akreditasi juga kita sudah siapkan. Tahun ini rencananya kita akan upload pengisian borang dari akreditasi kita. Jadi akreditasi merupakan barometer dari kualitas kelembagaan dari FISIP Unila, dan ini yang kita akan terus jaga kualitas ini. Dan terakhir dievaluasi baru program studi administrasi negara yang diperpanjang akreditasinya kembali mendapat akreditasi A. Yang lainnya sedang direview, mudah-mudahan tahun ini juga semuanya tetap dalam posisi akreditasi A. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, salah satu poin yang penting juga adalah terutama untuk mahasiswa pasca, diharapkan bisa bersama dengan para dosen melalui tesis dan juga disertasi nanti,
ini juga bisa menjadi output dari penelitian kita, dan kita dorong agar bisa juga terbit di dalam publikasi ilmiah. Karena publikasi ilmiah kita, Bapak Ibu sekalian, yang terindeks Scopus dari waktu ke waktu terus meningkat. Posisi tahun 2020 kita ada 17 artikel ilmiah yang sudah terindeks Scopus. Dan salah satu strategi untuk meningkatkan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah melalui kolaborasi kerjasama antara dosen dengan mahasiswa pasca. Karena salah satu syarat juga untuk bisa ujian, ya, itu mahasiswa pasca itu bisa mempublikasikan penelitiannya dalam jurnal ilmiah. Nah, ini yang kita harapkan kita bersama-sama meningkatkan kinerja riset kita. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, ke depannya kita di bidang lembaga akademik dan kerjasama ini, kita dibebani tanggung jawab untuk mencapai indikator kinerja utama kita, yaitu di bidang akreditasi, mempertahankan dan meningkatkan, kalau bisa semua prodi ini bisa terakreditasi A. Ya. Ada juga yang kita dorong ke akreditasi internasional. Kemudian juga yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, dengan kementerian baru ini, ada kebijakan kampus merdeka, ada 3 poin kebijakan di sini, salah satunya soal belajar, pengalaman belajar 20 SKS di luar prodi, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa dilihat sekarang di kalangan mahasiswa S1 itu sedang melakukan belajar, praktek kerja lapangan, magang di berbagai instansi, baik swasta, pemerintah, masyarakat sipil, semuanya mengambil magang. Durasi waktunya cukup lama, Bapak sekalian, sekitar kurang lebih 6 bulan. Sebagai bentuk dari kita mendukung target kinerja di bidang kampus merdeka ini. Kemudian kita juga akan terus mendorong meningkatkan kinerja penelitian pengabdian, publikasi, cinta, ya, akreditasi jurnal akreditasi nasional, Scopus, ya, paten, dan lain-lain. Termasuk kerjasama, ini juga kita terus tingkatkan untuk mendukung juga kualitas dari akreditasi kita. Nah, layanan administrasi, nanti kita sudah membuat layanan administrasi terpadu, terintegrasi, dan mungkin kedepannya sedang ditransformasikan menuju layanan administrasi yang berbasis online. Apalagi sekarang di tengah masa pandemi ini, perlahan-lahan kita sudah membuat sistem yang memudahkan dari segi layanan, di mana mahasiswa dalam layanan administrasi seperti legalisir, ya, transkrip ijazah, surat-surat penelitian, kalau bisa semuanya bisa dilakukan secara online. Secara step by step kita mengarah ke sana, Bapak Ibu sekalian. Kita juga sudah punya sistem layanan Siakad. Semua proses pembelajaran terekam di dalam layanan Siakad itu. Dan tentu kita memohon juga feedback dari para mahasiswa. Di website kita juga sudah disediakan menu untuk komplain, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada komplain terhadap layanan akademik bisa disampaikan secara online sebagai input bagi kami, dan kita akan perbaiki kinerja pelayanan ini sehingga mahasiswa sebagai salah satu tanda petik, ya, sebagai konsumen utama itu bisa kita berikan pelayanan secara prima. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, pada tingkat fakultas kita sudah menyiapkan tim-tim yang akan mendukung dalam rangka peningkatan kualitas layanan bidang akademik dan kerjasama. Kita punya tim jaminan mutu, akreditasi dan kurikulum, punya juga organ-organ tim yang akan meningkatkan kerjasama dalam negeri kita, dan juga riset pengabdian dengan berbagai instansi, dan juga kita punya unit publikasi ilmiah. Dulu ini gagasannya Pak Wadek II, namanya kantor publikasi. Tapi karena mungkin istilah kantor ini belum familiar, akhirnya kita sesuaikan dengan nama tim publikasi ilmiah dan jurnal. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin para mahasiswa S2 S3 nanti artikel-artikelnya bisa dikonsultasikan ke tim publikasi ilmiah agar bisa dicek, ya, bisa difasilitasi agar artikelnya itu betul-betul siap untuk dipublish, ya, dengan standar jurnal nasional dan internasional. Kita melakukan cek plagiarismenya, kita pastikan bahwa artikel itu betul-betul bersih dari unsur-unsur plagiarisme. Nah, tim ini yang siap memfasilitasi Bapak sekalian, termasuk memandu kira-kira akan diarahkan pada jurnal mana saja,
ya yang terakreditasi nasional maupun internasional. Jadi silakan Bapak Ibu para mahasiswa S2, S3 datang ke kantor publikasi yang ada di gedung dekanat ya di lantai 3. Di sana kita akan memfasilitasi Bapak Ibu sehingga nanti pada saat ujian ya semua syarat bisa terpenuhi, terutama syarat untuk adanya artikel publikasi ini. Jadi secara garis besar ini gambaran kondisi bidang akademik dan kerjasama serta hal-hal yang akan dilakukan ke depannya. Kita mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa S2 dan S3, sama-sama kita meningkatkan dan memajukan institusi FISIP Unilab. Demikian Bu Dekan, Pak Wadek, dan juga para mahasiswa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung, semoga bisa berproses dengan maksimal, dan juga yang paling utama adalah studi bisa selesai tepat waktu. Dan kami berkomitmen sebelum, khususnya untuk mahasiswa S3, sebelum Bapak Ibu semua lulus, terutama angkatan pertama, kami berkomitmen untuk bisa segera menghadirkan nilai akreditasi pada program studi S3 Studi Pembangunan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi Hermawan atas paparannya mengenai kebijakan pengembangan fakultas khususnya di bidang akademik. Telah kita dengarkan bersama-sama. Semoga Bapak Ibu bisa membaca ya dan juga memperhatikan bahwa banyak sekali layanan akademik yang sudah disiapkan oleh FISIP Universitas Lampung untuk memfasilitasi agar Bapak Ibu para mahasiswa pascasarjana diberikan pelayanan yang terbaik dan juga insya Allah akan lulus sesuai dengan waktunya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu perkenalan selanjutnya dan juga pemaparan tentang kebijakan pengembangan di bidang umum dan keuangan. Dengan hormat saya persilakan kepada Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Arief Sugiono untuk bisa memberikan pemaparan. Silakan Mas Arief. Terima kasih Pak Robi selaku Wakil Dekan 3 yang pada siang hari ini sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Bun. Ya pun. Ya, Bu. Yang terhormat Ibu Dekan FISIP Universitas Lampung. Yang saya hormati pula Bapak Wadek 1, Wadek 3, Kaprodi S3 dan Kaprodi S2. Dan tentunya Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa pasca FISIP Universitas Lampung tahun ajaran 2021 dan 2022 yang kami banggakan. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin penting berkaitan dengan bidang umum, keuangan, infrastruktur, dan sebagainya yang merupakan bidang saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Arief Sugiono. Home base saya di jurusan administrasi bisnis. Namun untuk sementara sejak tahun kemarin dalam rangka pendirian S3 Studi Pembangunan, untuk sementara home base saya di program S3 Program Studi Pembangunan. Sehingga karena S3 adalah multidisiplin, memerlukan beberapa sumber daya dari berbagai disiplin keilmuan di FISIP, sehingga saya dipindahkan kalau dilihat home base saya di program S3 Studi Pembangunan. Tapi saya adalah statusnya adalah dosen di jurusan administrasi bisnis, dan sejak Januari saya diminta Bu Dekan untuk membantu beliau di bidang umum keuangan, dan itu merupakan adalah tugas tambahan dari tugas inti saya sebagai seorang scholar, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang dosen, dan tentunya sebagai wakil dekan ini penuh pada dimensi manajemen task, ya, artinya tugas-tugas yang berkaitan dengan manajerial, gitu ya. Kalau Pak Dedi tadi pada manajerial
di bidang akademik dan kerjasama, maka di sini adalah aspek atau dimensi manajerial di bidang keuangan dan umum yang di dalamnya adalah infrastruktur, gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, FISIP itu sebagaimana di video pembuka profil tadi itu adalah berada di segitiga SOSHUM, Sosial Humaniora, berada di antara Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Bisnis. Dan dari segi luasnya kita paling kecil luas area. Tapi kecil bukan berarti jelek, justru kita bertekad, Bu Dekan mengatakan bahwa small is beautiful. Bagaimana menjadikan FISIP itu dengan lokasi yang kecil tetapi nyaman, indah, dan membuat betah di fakultas. Itu tugas utama saya ketika Bu Dekan mengamani saya untuk membantu beliau di situ, seperti itu ya. FISIP saat ini yang exciting buildingnya itu ada gedung A itu untuk jurusan sementara kita fungsikan sebagai gedung BMN untuk memparkir barang-barang milik negara dan rencananya akan kita gunakan untuk ruang seminar usul, ujian kompre dan sebagainya. Ruang B itu adalah untuk jurusan bisnis dan publik S1. Ruang C itu adalah jurusan komunikasi. Gedung ya, gedung D itu adalah untuk jurusan pemerintahan, gedung E itu adalah untuk jurusan HI dan sosiologi, dan gedung F ini adalah gedung pasca. Gedung yang kurang lebih 2-4 tahun ke depan Bapak Ibu akan lebih banyak berinteraksi di sana, di mana gedung pasca ini akan kita pusatkan aktivitas kegiatan program belajar mengajar, diskusi, seminar dan sebagainya di gedung pasca. Pelan-pelan akan kita perbaiki setting infrastrukturnya, di mana rencananya ruang profesor guru besar itu ada di ground floor atau lantai 1, lantai 2-nya adalah ruang manajemen, ada kaprodi, sekretariatan, dan nanti ada smart room di situ, dan ruang pembelajaran adalah di lantai 3 dan lantai 4, gitu ya. Kemudian ada ruang G, yaitu ruang dekanat, terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama 4, gedung G ini adalah lantai pertama itu adalah layanan terpadu yang tadi disinggung Pak Wadek 1. Di situ ada layanan terpadu akademik dan kemahasiswaan yang pelan-pelan akan kita transformasikan menjadi layanan digital akademik yang masih kita persiapkan dari aspek legalitas, ekosistem kebijakan dan sebagainya, sehingga ketika layanan digital itu kita launching sudah siap, gitu ya. Terus kemudian lantai 2 adalah ruang manajemen, adanya Bu Dekan, kami berkantor di situ, dan lantai 3 adalah tim yang akan mensupport layanan akademik. Salah satunya adalah tim unit publikasi. Di situ Bapak Ibu, terutama yang program doktor, program pasca, bisa menggunakan tim itu untuk melakukan coach klinik, gitu istilahnya, membantu bagaimana berdiskusi untuk membuat sebuah tulisan yang layak untuk dipublikasikan secara internasional. Dan lantai 4 adalah rencananya sedang kita persiapkan sebagai sebuah ruang meeting yang berskala besar, gitu ya. Dan sekarang sedang berlangsung, sudah mulai kick off meeting kemarin, pembangunan gedung lembaga kemahasiswaan yang terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 itu nanti adalah semacam food court, kantin yang berkonsep food court. Lantai 2 adalah ruang HMJ mahasiswa, di mana di situ kita gunakan berkonsep co-working space, tidak setiap HMJ dan setiap UKM punya ruangan, tetapi lebih pada co-working space di mana virtual office gitu, dan mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 bisa diskusi di situ, baik di lantai 2 dan lantai 3, seperti itu. Nah, insya Allah tahun depan akan ada laboratorium multimedia dengan 4 lantai, dan sekarang masih tahap perencanaan, dan insya Allah akan kita eksekusi di tahun 2022. Nah, itu gambaran fisik Universitas Lampung. Di terbatasnya lahan kita akan terus melakukan setting infrastruktur agar supaya FISIP tertata dengan baik, nyaman, dan merupakan sebuah area yang green dan enak dipandang mata dan nyaman. Terus akan kita lakukan setting infrastruktur itu. Adapun fasilitas pendukung selain fasilitas inti itu,
tentunya sudah menjadi kebutuhan kita, jaringan internet. Kita sekarang sedang persiapan pemasangan access point, penambahan bandwidth, terus penambahan switch dan sebagainya, sehingga hambatan-hambatan jaringan internet akan kita atasi tahun ini. Karena itu kami sadar Bu Dekan sudah menginstruksikan infrastruktur dasar seperti jaringan internet harus dipastikan bagus di saat era pandemi ini. Saya kira itu sudah menjadi kebutuhan kita ya. Terus kemudian ruang baca, untuk sementara ruang baca tersedia di gedung D lantai 2. Namun dalam waktu setahun ke depan, ketika laboratorium multimedia itu selesai, modernisasi ruang baca sudah kita rencanakan sehingga berpindah di gedung laboratorium multimedia sekaligus menjadi laboratorium adik-adik mahasiswa yang D4 kalau tidak salah, atau sarjana terapan ilmu perpustakaan dari D3 ke D4 gitu ya. S1 terapan seperti itu. Sehingga mohon bersabar, upaya modernisasi itu sedang kami rencanakan gitu ya. Layanan terpadu juga sudah kita siapkan, 1 September sudah kita launching dan bisa bekerja. Terus kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas akademik, maka akses jurnal bisa didiskusikan dengan tim unit publikasi, dan biasanya ada dari pihak universitas yang akan memberikan penjelasan bagaimana mengakses jurnal-jurnal yang sudah menjadi langganan universitas, karena itu berada di tangan berada pada otoritas pihak university, sehingga akan menjadi bagus kalau nanti ada koordinasi antara Kaprodi, pihak universitas, dan unit publikasi, sehingga harapan dari Pak Wadek 1 itu bisa tercapai. Nah, dalam rangka mendukung Green Metric, ya, sekarang kan isu strategisnya adalah Sustainable Development Goal, di mana setiap institusi harus berorientasi pada tercapainya 17 SDGs yang merupakan kepanjangan dari agenda Millennium Development Goals, dan saya kira SDGs ini lebih inklusif. Maka setting infrastruktur yang kita mulai sejak Januari itu bermuara di sana, agar supaya penataan setting infrastruktur itu mendukung tercapainya Green Metric itu tadi. Ada 2 kebijakan yang sangat, tiga hal ya, yang sangat menurut saya yang sangat kami harapkan bisa didukung oleh mahasiswa baru. Yang pertama adalah kita sudah komitmen terhadap zero waste plastik. Tidak ada sampah sedikit pun dari unsur plastik yang dihasilkan dari komunitas FISIP. Baik itu dosen, mahasiswa, teknik, dan semuanya. Kita sudah mulai sejak Januari tidak boleh menggunakan unsur plastik. Satu itu. Dan yang kedua, insya Allah mulai September nanti kami sudah melaunching program FISIP bebas asap rokok, di mana tidak boleh keluarga besar FISIP, dosen, karyawan, mahasiswa, rokok sembarangan di dalam ruangan, di dalam gedung. Itu yang menjadi concern kita. Dan sekarang tahap finishing sudah akan kita sediakan smoking area. Untuk September tahun ini 1 area, mungkin nanti tahun depan 2 smoking area. Sehingga kami harapkan kerjasamanya untuk menciptakan green environment. Saya kira butuh komitmen kita bersama untuk melakukan. Yang ketiga adalah kita membangun gedung semangat inklusivitas, artinya gedung bisa diakses oleh saudara difabel. Nah, itu juga menjadi concern kita, sehingga kita ikut mendukung tercapainya itu yang sedang dan akan kita lakukan dalam jangka pendek, gitu ya. Terakhir, ini menjadi pertanyaan muncul di saya. Dalam kebijakan UKT ini berbeda antara S2 dan S1. Kalau S1 itu ada levelnya, dengan filosofisnya adalah keadilan distributif, semakin berasal dari keluarga yang ekonominya matang, kuat,
maka dia levelnya akan semakin tinggi dengan 9 indikator yang sudah kami olah gitu ya. Tetapi kalau S2 dan S3 UKT-nya itu levelnya ya tidak ada ya 1. Sehingga kebijakan keringanan UKT itu tidak ada, tetapi penundaan UKT yang ada. Nah, ini yang perlu dipahami. Sekali lagi, keringanan UKT tidak ada, tetapi penundaan pembayaran yang ada. Ini mohon maklum karena program pasca ya dianggap level ekonominya sudah mapan sehingga mampu melakukan itu gitu ya. Sehingga harapan kami adalah ketika sudah meniatkan diri menjadi mahasiswa pasca, maka perencanaan studi itu harus matang. Riset akan melakukan apa, tahap ini targetnya apa, tahap ini targetnya harus seminar usul, itu harus matang betul seperti yang disampaikan Bu Dekan dan Pak Wadik 1. Fasilitas yang bisa diambil adalah peluang riset tesis atau riset disertasi dalam skema riset pasca. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan dosen pembimbing, berkolaborasi dengan promotor untuk mengikuti skema riset pasca. Dan itu ada peluangnya. Dan silahkan membangun komunikasi dengan baik dengan para pembimbing dan para promotor sehingga bisa mendapatkan itu. Dan terakhir, Bu Dekan sudah komit kepada kita semua bahwa Bu Dekan sudah membuat surat edaran dengan kebijakan uang kuliah tunggal. Sekali lagi, uang kuliah tunggal, Bu Dekan mewanti-wanti kepada saya, Mas Arief, pastikan UKT berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada lagi pungutan di luar uang kuliah tunggal. Ini penting. Jadi, kami sudah mengedarkan surat edaran yang intinya adalah tidak ada iuran apapun di luar UKT. Dan yang kedua, kami sudah membangun budaya yang lebih berkomitmen lagi bahwa tidak ada gratifikasi apapun. Sekali lagi, saya ulangi, tidak ada gratifikasi apapun dari mahasiswa program pasca, baik S2, S3, pemberian apapun dalam proses Anda, baik itu seminar usul, baik itu seminar hasil, maupun dalam hal ujian kompre, maupun dalam ujian apapun. Itu menjadi komitmen kami. Dan tolong kerjasamanya para mahasiswa untuk menjaga komitmen ini agar supaya FISIP bisa masuk dalam zona integritas sebagaimana yang diamanahkan oleh kementerian. Dan itu sudah ada surat edarannya, bisa dilihat di web, dan saya kira semua dosen sudah berkomitmen untuk itu, namun komitmen itu harus didukung dari mahasiswa untuk tetap melakukan, mempertahankan zona integritas itu, tidak melakukan pemberian gratifikasi. Saya kira itu, Pak Wadek dan Bu Dekan. Sebagai penutup, saya punya pantun, tadi sempat nulis itu, bahwa pohon jati tumbuh berjajar, daunnya untuk membungkus ikan. Jika engkau rajin belajar, manfaatnya pastilah Bapak Ibu rasakan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arief. Arief Sugiono, terima kasih atas pantunnya. Di tengah kesibukannya masih sempat buat pantun, ini luar biasa. Mungkin ini Bapak Ibu mungkin belum tahu ya. Jadi bakat seninya Pak Arief Sugiono ini mengalir dari saudara dan kerabatnya, yaitu Pak Christian Sugiono ya, Mas Arief ya. Jadi bakat seninya ini ada ini Bapak Ibu. Baik, Mas Arief, terima kasih sekali atas paparannya mengenai kebijakan yang sudah dibuat di bagian umum dan keuangan. Tadi juga ada beberapa hal yang sangat penting, semoga Bapak Ibu menyimak, yaitu ada tentang infrastruktur, juga ada UKT dan lain sebagainya. Baik, ya. Waktu kita kurang lebih 10 menit lagi. Mohon izin Bapak Ibu, sekarang giliran saya untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu. Nama saya Robi Cahyadi Kurniawan, saya biasa dipanggil Robi, Bapak Ibu. Dan saya adalah dosen di jurusan Ilmu Pemerintahan, bergabung di Unila sejak tahun 2004.
Jadi saya masih adik kelas ini dengan Mas Arif dan Mas Dedi karena bergabungnya terakhir dibandingkan dengan Pak Wadek 1 dan Pak Wadek 2. Di bidang kemahasiswaan Bapak Ibu, alhamdulillah tadi di awal sebelum kita mulai acara jam 1 Bapak Ibu sudah mendengarkan lagu Pangli Pangdang yang dinyanyikan oleh Paduan Suara Mahasiswa FISIP Universitas Lampung. PSM FISIP ini dibentuk langsung oleh Bu Dekan karena kecintaan beliau terhadap seni, termasuk juga terhadap lagu, sehingga Bu Dekan menginginkan FISIP punya sesuatu yang berbeda, yaitu PSM. Dan lagu itu adalah lagu perdana yang sudah direkam di YouTube dan juga sudah banyak di-like dan di-subscribe. Dan juga satu lagi buah tangan yang diberikan oleh Bu Dekan adalah saat ini FISIP Unila sudah membentuk UKMF baru juga, yaitu UKMF Film yang disebut sebagai Blockbuster. Dan mudah-mudahan ke depan rencananya di tahun depan juga kami akan menyiapkan satu UKMF baru, yaitu UKMF Pasar Modal dari jurusan Administrasi Bisnis. Dan ini sesuai dengan permintaan Pak Rektor secara langsung kepada kami, bahwa untuk bidang kemahasiswaan itu ada dua hal penting Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, yaitu pertama adalah koordinasi dengan para rekan-rekan dosen dan juga para pimpinan di fakultas, dan kedua adalah prestasi. Tentu saja untuk Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana FISIP, prestasi di sini bukan artinya sama dengan prestasi di adik-adik S1, tapi mungkin prestasi di bidang lain, misalnya yang saat ini sedang digalakkan adalah agar lulusan pasca sarjana bisa mampu menghasilkan jurnal berskala nasional atau bahkan mungkin berskala internasional untuk menaikkan IQ. Nah, ini golongan darah Wadek 1 ini sudah berubah Bapak Ibu. Kami ini golongan darahnya bukan A, B, atau O, atau AB, tapi golongan darah kami ini sekarang sudah I, K, dan U. Karena ini adalah target dari Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk bidang kemahasiswaan dan alumni, kami juga sudah membuat surat secara resmi kepada Kaprodi Magister Ilmu Administrasi, Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Pemerintahan dan juga S3 Studi Pembangunan untuk membentuk himpunan mahasiswa pasca sarjana dan juga untuk membentuk ikatan keluarga alumni. Awalnya permintaan kami adalah masing-masing himpunan mahasiswa itu dibentuk berdasarkan prodi, tetapi berdasarkan diskusi yang kami lakukan dengan para kaprodi, lebih baik dijadikan satu saja himpunan mahasiswa pasca sarjana FISIP, silahkan. Gunanya adalah nanti bisa berkoordinasi dalam pembuatan karya-karya ilmiah atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik. Mungkin begitu, Bapak Ibu. Dan juga tadi sudah diterangkan di awal oleh Bu Dekan, Bapak Ibu yang terhormat, bahwasanya saat ini adalah proses pembelajarannya banyak daring, sehingga proses-proses belajar itu Bapak Ibu bisa juga berkunjung ke website yang sudah ada di FISIP, yaitu website FISIP Unila ACID. Di sana sudah lengkap sekali kebijakan-kebijakan sudah dibuat, termasuk juga setting infrastruktur, juga beberapa video pembelajaran juga sudah ada di situ, mungkin Bapak Ibu bisa mengunduh, juga kegiatan-kegiatan adik-adik mahasiswa dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di FISIP. Juga kita sudah aktif di link YouTube, ya, Bapak Ibu bisa hadir dan like di link YouTube, dan juga semua kegiatan-kegiatan di bidang kemahasiswaan, akademik, dan juga di bagian umum juga terpublikasi di Instagram FISIP Unila. Jadi kita sudah bermain di media sosial, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah kami juga berharap kepada Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana FISIP Universitas Lampung untuk tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa Pak Rektor menitipkan supaya dua hal, pertama adalah koordinasi dan prestasi, tetapi juga di sisi lain adalah Pak Rektor juga meminta agar Bapak Ibu mahasiswa pasca lulus ya tepat waktu untuk juga bisa membantu FISIP dan juga khususnya Unila untuk menaikkan IQ.
Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kita masih ada waktu 3 menit, mungkin dipergunakan untuk saya memperkenalkan diri. Saya memperkenalkan para Kaprodi yang terhormat Pak Andi Kori, Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi. Selamat siang Pak, silakan Pak memperkenalkan diri Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Yang terhormat Ibu Dekan FISIP, yang terhormat para wakil dekan 1, 2, dan 3, yang terhormat Ketua Prodi, ya, Pasca Sarjana, Magister Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Administrasi, dan Magister Ilmu Komunikasi. Dan yang saya cintai para mahasiswa FISIP yang saya banggakan juga. Baik, saya akan mengenalkan diri. Nama saya Andi Kori Wardani. Saya bergabung di Unila, terutama di FISIP itu sebenarnya tahun 1988. Jadi sebelum FISIP berdiri. Jadi dulu itu namanya bukan fakultas FISIP, tapi P-FISIP, P.FISIP. Nah, P itu persiapan FISIP. Nah, itu berlangsung dari tahun 85 sampai 95. Jadi saya masuk waktu itu tahun 1988. Alhamdulillah baru 33 tahun. Ya, itu angkatan sama Bu Ida juga, Bu Dekan ya. Bu Dekan lebih apa lebih namanya? Dulu, 87 saya. Lagi, ya. Tahun 87 ya. Saya 88. Nah, Magister Ilmu Komunikasi ini berdiri tahun 2016. Jadi sampai sekarang itu sudah angkatan ke-6 ya, angkatan ke-6. Nah, konsentrasi atau peminatannya ada 3. Yang pertama adalah komunikasi politik dan media. Kemudian yang kedua, komunikasi bisnis dan PR, public relation. Kemudian yang ketiga, komunikasi komunikasi budaya dan pembangunan. Nah, 2 tahun terakhir ya, jadi tahun 2020 dan 2021, peminatan yang terbanyak itu hanya 2 itu ya, yang di atas tadi. Jadi mereka lebih cenderung ke komunikasi politik dan komunikasi bisnis itu. Nah, untuk komunikasi budaya ini nggak ada peminatnya gitu. Jadi ini kita nanti akan dorong ya, bagaimana mereka itu bisa melihat ya bahwa komunikasi budaya ini menarik sekali untuk dipelajari, terutama di daerah Lampung. Nah, apakah ini kecenderungan karena kebanyakan mereka itu milenial ya, sehingga mereka lebih suka yang berbau bisnis dan berbau politik. Nah, kemudian saat ini mahasiswa yang ada itu ada sekitar 85 orang, dan mahasiswa baru yang saat ini itu ada 20 orang ya, 20 orang. Nah, penggunaan nama ya, kita di Majelis Ilmu Komunikasi itu membudayakan ya, istilahnya itu program magister ya, bukan program S2, bukan program S1 ya, misalkan kalau dengan sarjana ya. Jadi program magister ini sesuai dengan SNDikti. Jadi tidak ada istilah S2, S1, S3 ya sebenarnya. Dan saya kebetulan kan evaluator dari Prodi ya, di Direktorat Pendidikan Tinggi itu seringkali kalau kita salah bicara ditegur itu. Tidak ada lagi S1, tidak lagi S2, S3, tapi program sarjana, program magister, dan program doktor. Nah, ini di tempat saya di MIKOM ya, Majelis Ilmu Komunikasi, kita dibiasakan seperti itu sesuai dengan aturan di pendidikan tinggi. Mungkin itu saja yang
perlu saya sampaikan ya, mudah-mudahan ya teman-teman ya, saya anggap teman-teman ya, bukan mahasiswa ya, teman-teman ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan bergabung dengan Pasca Sarjana, ya saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Wadek dan para Bapak Dekan, bahwa diharapkan lulus tepat waktu. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya ya kita memanage waktu itu. Jadi kuncinya ada manajemen waktu saja. Walaupun kita sibuk, kalau kita bisa memanage waktu, insya Allah ya semuanya bisa lulus. Ya, terima kasih. Itu saja Pak Robi. Terima kasih Pak Dr. Andi Kori. Mungkin nanti teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa program Magister Ilmu Komunikasi bisa melanjutkan nanti ya di sesi Zoom berikutnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Hertanto. Apakah masih bergabung Pak? Untuk memperkenalkan diri secara singkat. Terima kasih Pak Wade. Ya, siap. Silakan Prof. Memperkenalkan diri Prof. Terima kasih Pak Hertanto, silakan. Dekan senior ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Waalaikumsalam. Ya pun. Yang saya hormati Ibu Dekan FISIP Unila, Pak Wadek 1, Pak Dr. Dedi Hermawan, Pak Wadek 2, Pak Dr. Arif Sugiono, ini yang seniman Melayu kayaknya sekarang sudah mulai berpantun dia. Kemudian Pak Dr. Robi Cahyadi, ini rekan saya sejawat di jurusan ilmu pemerintahan dan di Magister Ilmu Pemerintahan. Bapak, Ibu, kawan-kawan, dan saudara-saudara semua, perkenalkan nama saya singkat. Seperti orang-orang terkenal di Indonesia, Hertanto saja. Ya, ada Soekarno, ada Soeharto. Jadi cukup singkat tapi jadi orang terkenal. Seperti Hertanto. Ya deh, ya deh. Bapak Ibu, saya home base-nya sesuai dengan SK Ibu Dekan itu 5 tahun terakhir ada di Magister Ilmu Pemerintahan. Yang awalnya dulu ada di jurusan Ilmu Pemerintahan. Dan kalau Pak Andi membanggakan diri sudah 33 tahun, saya lebih senior dari beliau. Karena saya mulai CPNS itu mulai 1986 itu. 85 itu persiapan fisik berdiri, begitu 86 saya sudah mulai dan sudah dimulai di jurusan ilmu pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, Magister Ilmu Pemerintahan adalah rintisan pertama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Karena pasca sarjana pertama di FISIP Unila adalah Magister Ilmu Pemerintahan, yaitu mulai beroperasi atau mulai SK turun dari Mendikbud pada waktu itu adalah tahun 2006. Mulai beroperasi menerima mahasiswa baru 2007 dan hebatnya 2008 sudah meluluskan mahasiswa yang pertama untuk program Magister Ilmu Pemerintahan. Oleh karena itu dari semua prodi magister yang ada di FIS, sejumlah alumni terbanyak sudah ada di MIP. Sekitar 332 orang sampai dengan 2019 yang lalu. Antara lain yang sudah bisa saya banggakan mungkin Sekda Waikanan Pak Saipul adalah alumni dari MIP. Kemudian yang sekarang sedang ikut PSAP ini menjelang sebagai kandidat doktor ini, ada Pak Budi Harjo di sini. Rekan sekaligus nanti jadi murid saya. Ada lagi juga saudara atau bapak, ya itu suaranya nyari Pak Ketua kelas itu. Ada juga Pak Sudarman Mersa. Beliau ini adalah Direktur
Sekolah Tinggi Stisipol Dharma Wacana Metro. Beliau ini juga sekarang sedang mengambil S3 Studi Pembangunan dan beliau adalah alumni MIP. Ada lagi Rektor Megopa, Universitas Megopa, Saudara Dr. Triyono adalah alumni dari MIP. Beberapa teman-teman yang lain juga, bahkan bos saya di jurusan, Bapak Sigit Krisbiantoro itu adalah alumni dari JIP sendiri. Ini Pak Robi ya, temannya ini, teman akrabnya ini, yang sering-sering ketawa. Jadi termasuk ada Saudara Edward Hartono, S3 Studi Pembangunan, ada Imam Fatkuroji yang saya kenal, itu beliau adalah alumni dari MIP yang sekarang melanjutkan ke Studi Pembangunan. Oleh karena itu para mahasiswa baru MIP ini, ya, nanti jangan lupa prestasinya tetap baik dengan IPK 3, maka Anda akan bisa lancar masuk ke Studi Pembangunan program Dr. S3 di FISIP. Mudah-mudahan, amin. Saya kira itu saja dan saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mari kita kembangkan bersama-sama kualitas mutu pendidikan dan pembelajaran di FISIP khususnya dan di UNILA pada umumnya dengan aktivitas dan partisipasi dari kita semua. Terima kasih Pak Wadek 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hertanto. Bapak Ibu juga perlu tahu Pak Hertanto adalah Dekan periode 2004-2008 ya Pak? Mohon maaf Pak. Betul ya Pak? Betul Pak. Ya, betul. Nah, Dekan. Jadi beliau sudah sangat berpengalaman dalam mengelola fakultas dan juga program studi ya, senior. Saya banyak belajar dari Pak Dekan senior. Sama-sama belajar Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Hertanto. Terakhir akan saya perkenalkan, mungkin apakah sudah bergabung Pak Dr. Bambang Utoyo, Kaprodi S3 Studi Pembangunan. Mohon izin Pak Bambang, apakah sudah bergabung Pak Bambang? Oh, belum bergabung ya. Baik. Mungkin nanti akan dilanjutkan di paparan di prodi masing-masing Bapak Ibu untuk bisa lebih mengenal kira-kira apa yang akan Bapak Ibu persiapkan dalam rangka menyelesaikan studi baik di strata S2 maupun di strata S3. Demikian mungkin Bapak Ibu, mohon maaf kita kelebihan waktu 10 menit. Mohon maaf karena ini perkenalan yang sangat luar biasa, sangat kekeluargaan sekali karena banyak Bapak Ibu yang kami juga sudah kenal dan juga semoga silaturahmi ini dapat terus berlanjut sampai dengan Bapak Ibu lulus ya di S2 bahkan nanti bisa melanjutkan ke S3. Baik, saya ucapkan terima kasih dan mohon izin mohon izin Bu Dekan, Pak Wadek 1, Wadek 2, Pak Hertanto, Pak Andi Kori dan Pak Bambang Utoyo untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan meluruskan niat kita dan juga kita doakan bersama-sama agar Bapak Ibu dapat menempuh studi di Pascasarjana FISIP dengan baik dan juga IPK yang bagus dan juga lulus tepat waktu dan berguna bagi daerah Lampung dan juga khususnya umumnya bagi bangsa Indonesia. Demikian, mohon maaf dan juga mohon izin jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu silakan untuk live dan bergabung ke link Zoom Kaprodi masing-masing di prodi masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu Dekan, terima kasih Pak. Sama. Ya, izin live ya. Ibu Dekan. Ya. Pak Hertanto. Terima kasih Bang Robi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sarif.